Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Bersama saya, Turini, kita akan belajar ilmu pengetahuan alam kelas 8 semester 1, masih di bab 6, sistem peredaran darah pada manusia. Submateri, gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Buku yang kita pakai adalah buku IPA kelas 8 semester 1 revisi 2017. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi gangguan dan penyakit, penyebab dan akibat, serta upaya untuk mencegah dan mengatasinya. Apa yang kalian ketahui tentang gambar tersebut? Ya, betul sekali. Itu adalah gambar seseorang yang terkena tekanan atau serangan jantung. Yang kedua, seseorang yang mengalami stroke. Yang ketiga, seseorang yang mengalami gangguan varises. Berdasarkan gambar tersebut, apakah kalian mengetahui bahwa peristiwa itu terjadi karena adanya gangguan pada sistem peredaran darah? Ya, betul. Jadi, apa pengertian gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah? Ya, gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah yaitu kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah. Bagaimana cara mencegah dan mengatasinya? Perhatikan penjelasan berikut. Gangguan yang pertama yaitu penyakit jantung koroner atau dikenal dengan PJK. PJK atau penyakit jantung koroner merupakan kondisi yang terjadi akibat adanya sumbatan pada pembuluh darah koroner, yaitu pembuluh yang berfungsi untuk memberi suplai darah ke jantung. Kondisi ini terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Jika otot jantung tidak mendapatkan suplai darah, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi dan jantung berhenti berdenyut. Gejalanya antara lain dada terasa sakit, sakit pada daerah lengan dan punggung, napas pendek, dan kepala pusing. Nah, bagaimana cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner? Yang pertama, melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. Berolahraga ringan tetapi teratur. Misalnya dengan berlari-lari kecil atau hanya berjalan. Berolahraga berat, misalnya bulu tangkis, sepak bola, basket, harus ada melakukan pemanasan. Di mana fungsi pemanasan yaitu menambah denyut jantung secara bertahap. Istirahat cukup dan teratur. Tidak begadang di malam hari, apalagi bergadangnya tidak bermanfaat. Berikutnya, menjaga pola makan sehari-hari. Dengan menjaga pola makan secara teratur, menyesuaikan jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh sesuai kebutuhan, serta menyeimbangkan komposisi nutrisi. Selanjutnya, banyak mengonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan makanan berserat lainnya. Kurangi mengonsumsi daging, makanan cemilan, makanan yang mengandung lemak atau kolesterol. Mengapa? Karena makanan tersebut mampu meningkatkan jumlah kolesterol pada darah. Selanjutnya, menghindari minuman beralkohol. Minuman beralkohol dapat memicu terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah. Selanjutnya, menghentikan kebiasaan merokok. Tahukah kamu mengapa rokok dapat menyebabkan gangguan pada sistem peredaran darah? Ya, pada seseorang yang merokok, asap rokok akan merusak dinding pembuluh darah. Kemudian, nikotin yang terkandung dalam asap rokok akan merangsang hormon adrenalin yang akan mengubah metabolisme lemak. Ingat anak-anak, perokok mempunyai peluang terkena stroke dan jantung koroner sekitar 2 kali lipat lebih tinggi dibanding dengan bukan perokok. Oleh karena itu, jangan meremehkan
keberadaan asap rokok. Karena asap rokok dapat menjadi penyebab penyakit jantung koroner dan gangguan pada pembuluh darah. Selanjutnya, menghindari stres berlebih. Stres berlebih dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan meningkatkan denyut jantung. Kondisi ini akan menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Selanjutnya, menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Mengapa? Ya, karena berat badan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Obesitas meningkatkan resiko terkena serangan stroke sebesar 15% dan menyebabkan terjadinya hipertensi dan penyakit jantung. Selanjutnya anak-anak, gangguan pada sistem peredaran darah berikutnya yaitu stroke. Tahukah kalian apa itu stroke? Ya, stroke merupakan penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena asupan oksigen ke otak yang kurang. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol, atau salah satu pembuluh darah di otak pecah. Nah, bagaimana cara mencegah stroke? Cara mencegah stroke sama dengan cara mencegah penyakit jantung. Oleh karena itu, untuk mengurangi resiko terkena stroke juga sama dengan usaha yang dilakukan untuk mengurangi resiko serangan penyakit jantung. Sekarang, apa yang harus kalian lakukan jika tiba-tiba kalian menjumpai seseorang yang mengalami gejala serangan stroke? Baik, langkah pertama dan yang paling penting adalah mencari pertolongan agar penderita dapat segera dibawa ke rumah sakit atau unit kesehatan lainnya agar penderita segera mendapatkan pelayanan medis. Gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah berikutnya adalah varises. Apa itu varises? Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Biasanya terjadi di daerah kaki. Nah, upaya apa yang dapat kamu lakukan agar terhindar dari varises? Pertama, ketika kamu tidur, sebaiknya tungkai dinaikkan kurang lebih 15-20 cm. Ini dilakukan setelah kamu melakukan aktivitas yang melelahkan. Kedua, menghindari berat badan berlebih. Yang ketiga, menghindari berdiri terlalu lama. Yang keempat, berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, atau senam. Yang kelima, menghindari alas kaki berhak tinggi. Ingat anak-anak, kita boleh menggunakan atau memakai sepatu dengan hak tinggi asalkan aktivitas yang kita lakukan tidak terlalu berat dan dalam waktu yang tidak lama. Gangguan pada sistem peredaran darah berikutnya yaitu anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Apabila kadar hemoglobin dalam darah rendah, dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, sehingga tubuh akan terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Anemia dapat terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit, di mana tubuh kekurangan zat besi. Dan anemia juga dapat terjadi karena perdarahan hebat. Perempuan akan mengalami anemia pada saat masa menstruasi, di mana tubuh akan kehilangan darah dalam jumlah cukup banyak, sekitar 50-80 ml, dan zat besi sebesar 50-50 mg. Oleh karena itu, disarankan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan bergizi tinggi, dan jika diperlukan, mengonsumsi suplemen penambah zat besi. Selanjutnya, hipertensi dan hipotensi. Hipertensi atau yang disebut dengan tekanan darah tinggi
terjadi jika tekanan darah di atas 120/80 mm hidrogram. Hipertensi dapat disebabkan karena arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah, obesitas atau kegemukan, kurang olahraga, stres, mengonsumsi minuman beralkohol, banyak mengandung lemak dan kolesterol. Gejala hipertensi antara lain sakit kepala, kelelahan, pusing, perdarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak nafas. Nah, bagaimana cara mengatasi hipertensi? Ya, yang pertama, idealkan berat badan. Hindari mengonsumsi makanan berlemak dan banyak mengandung kolesterol tinggi dan minuman beralkohol. Berolahraga secara teratur, hindari kebiasaan merokok, dan hindari faktor penyebab stres, misalnya dengan selalu berpikir positif. Selanjutnya, hipotensi atau dikenal dengan tekanan darah rendah, di mana tekanan darah kurang dari 120/80 mm hidrogram. Apa gejalanya? Yang pertama, sering pusing, sering menguap, mata berkunang-kunang, keringat dingin, mudah lelah, nadi lemah, dan pucat. Nah, bagaimana cara mengatasi hipotensi? Yang pertama, minum air putih 8-10 gelas per hari. Yang kedua, mengonsumsi makanan dan minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah dengan mengonsumsi kopi dan makanan yang mengandung cukup garam. Yang ketiga, olahraga dengan teratur. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah mempelajari gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah pada manusia, yaitu jantung koroner, stroke, varises, anemia, hipertensi, dan hipotensi. Selanjutnya, tugas di rumah adalah membuat mind mapping tentang gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah manusia. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kukar Pintar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.